Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Tarif sewa melonjak, ramai-ramai pengelola kios di kawasan Blok M, Jakarta gulung tikar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun memastikan pedagang kios Blok M Jakarta ke depannya bakal gratis bayar sewa tempat selama 2 bulan dan akan menyesuaikan tarif sewa. Inilah kondisi terkini di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Sejumlah kios yang sebelumnya ramai oleh pedagang makanan kini tampak tutup dan kosong. Sejak tahun 2025, tarif sewa kios naik hingga berkali-kali lipat. Untuk kios di posisi strategis, biaya sewa menembus 1,5 hingga 2,5 juta rupiah per bulannya. Kenaikan tarif ini dianggap membebani pedagang kecil, terutama yang bergerak di sektor kuliner yang sangat bergantung pada biaya operasional rendah. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa tutup usaha karena tak kuat menanggung biaya sewa dan risiko kehilangan listrik saat bersengketa. Kalau hub itu mukanya 2, muka sana dan muka sini. Ke sana 2 meter, ke sini 1,5 meter. Ini hub, ya. Ini satu kios oleh pedagang lama diminta 2,5 juta. Tapi kalau badan itu tengah nggak punya isinya cuma 1, itu kalau tempatnya bagus 2 juta. Tapi kalau di badan yang tempatnya di belakang itu sebulan cuma 1,5 juta. Perda itu sampai saya dimatikan listrik pun saya nggak mau tanda tangan. Nah, anak-anak ini nggak nyampe sehari, nggak kuat karena dagangannya perlu listrik. Kalau nggak dihidupin listriknya bisa basi masakannya. Jadi perlu freezer deh. Jadi mereka terpaksa harus menandatangani. Setelah ditandatangani, yang 300 berubah menjadi 1,5 juta. Menanggapi kegaduhan para pedagang kios Blok M yang merasa terbebani atas kenaikan iuran sewa kios, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi lokasi kios para pedagang di Plaza 2 Mall Blok M Jakarta. Pramono bilang hasilnya pihak MRT Jakarta memutus hubungan kerja dengan koperasi yang menyalahi perjanjian. Selain itu, pedagang yang mau berjualan di lokasi ini akan diberikan sewa gratis selama 2 bulan ke depan. Sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut bahwa memang betul terjadi. Sehingga dengan demikian saya minta untuk kerjasama yang dilanggar oleh koperasi apapun namanya itu, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di kerjasamanya dihentikan. Sudah berdiskusi dengan Pak Dirut, karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memudahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini. Dan untuk kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama 2 bulan kami berikan kebebasan, free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini. Sebelumnya tarif sewa kios di kawasan yang dikenal dengan distrik Blok M ini dipatok dengan harga tinggi. Pasca melonjak tajam, gelombang penutupan kios terjadi dan ramai di media sosial. Bongga Wangga, Vicky Kwen, Kompas TV, Jakarta. Sepinya kios yang buka dan pengunjung yang datang juga berdampak kepada pedagang lain yang masih memilih bertahan di distrik Blok M. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Yogi Syahrevi dari distrik Blok M Jakarta. Saudara, tadinya saya mau jajan di distrik Blok M ini, tapi sepi ya. Memang agak aneh rasanya kalau ke distrik Blok M, tapi nggak ada jajanan-jajanan kuliner yang biasanya nih viral di media sosial dan suka saya cari. Memang kalau kita lihat infonya, ini distrik Blok M, sejumlah pedagangnya memilih untuk angkat kaki karena biaya tarif sewa yang melonjak drastis. Dan kalau dari pantauan saya, ini memang rata-rata kios-kios yang kuliner ini rata-rata sudah pada tutup begitu ya, tapi memang saya melihat masih ada 1-2 kios yang buka, dan seperti salah satunya ini di sebelah kiri saya adalah toko kios yang berjualan atau menerima servis jam. Nah, sekarang 4 hari ini ada berdampak ya. Berdampaknya itu ya memang udah sepi, mungkin orang juga bingung loh, tahu-tahunya ada tutup kan gitu. Memang terasa bagi kita. Saya berharap kalau bisa orang-orang itu kembali lagi dan cari solusinya dan kompromi baiknya gimana jalan solusinya gitu. Boleh dikasih tahu ini mungkin kalau Bapak sendiri mengalami kenaikan tarif kah untuk kios?
Kalau kios saya nggak ada kenaikan, tetap biasa, tetap harga biasa. Kisaran berapa? Kisaran tuh yang bulanan itu 306, tambah listrik 190 aja, lebih kurang 500 lebih dikit lah. 500 ribuan untuk per bulannya? Per bulannya itu udah semua, udah listrik, keamanan, sampah, air, udah semuanya. Oke, baik Pak. Ini kan beredar kabar kalau kenaikan tarif yang cukup melonjak ya untuk biaya sewa kios di sini. Ini kalau dari pantauan Bapak sejak kapan sih sepi di distrik Blok M? Kalau sepinya baru 4 hari ini, kan orang-orang ini baru tutup 4 hari. Kalau masalah harga, saya memang saya kurang tahu tuh. Tapi yang dulu setahu saya nggak sampai kontrak sekian banyak tuh, saya nggak yakin. Tapi yang tahu saya tuh orang-orang tuh kalau mengontrak hanya 2 juta sebulan. Itu yang saya tahu ya. Tapi yang lebihnya saya nggak tahu. Ya, kalau dari keluhan sesama pedagang di sekitar Bapak, pernah ada yang mengeluhkah bilang lonjakannya karena kabarnya ini sampai 7 juta kabar. Kalau Bapak mendengar seperti apa? Kalau mendengar mungkin 7 juta itu mungkin pembayarannya kali, mungkin satu tempat itu kan hanya 2 juta. Kalau 2 tempat dia partikan 4 juta. Yang saya ketahui ya, tapi kalau 2 bulan itu jadi 8 juta, mungkin itu kali. Jadi nggak mungkin langsung 2 juta, langsung 7 juta itu nggak. Yang saya ketahui itu ya, sebab dia hanya satu tempat itu 2 juta. Jadi kalau dia ambil tempat 2, berarti kan 4 juta. Kalau dia 1 bulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar, berarti jatuhnya 8 juta. Oke, baik Pak. Ini kan juga sempat ada info kalau arus listrik juga sempat diputus begitu karena keterlambatan bayar biaya sewa. Ini Bapak juga mengalami kah atau? Waktu itu saya mengalami, tetapi saya langsung tanya kenapa lampu diputusin. Saya bilangnya saya udah bayar, udah langsung hidupin itu aja. Oke. Jadi nggak ada masalah. Pokoknya walaupun lampu mati, tapi bagi saya nggak ada masalah. Kenapa nggak masalah? Pas saya datang lampu dihidupin. Berarti kalau boleh tahu ini berdampak nggak sih Pak ke dagangan Bapak juga melihat sekarang ini sepi banget di distrik Blok M? Kalau sekarang 4 hari ini ada berdampak ya. Berdampaknya itu ya memang udah sepi. Mungkin orang juga bingung loh, tahu-tahunya udah tutup kan gitu. Memang terasa bagi kita. Saya berharap kalau bisa orang-orang tuh kembali lagi dan cari solusinya dan kompromi baiknya gimana jalan solusinya gitu. Anung juga sudah menginstruksikan atau memberi pernyataan bahwa apabila ada para pedagang kios yang merasa keberatan dengan kenaikan biaya tarif, bisa direlokasi ke Blok M Hub yang ada di lokasinya 1 lantai di bawah distrik Blok M ini. Stephanie Situmeang, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Pasca kenaikan tarif sewa yang mahal, pedagang kios di Blok M Jakarta pilih gulung tikar. Bagaimana ekonomi mau bertumbuh jika pedagang, terlebih UMKM yang menjadi penyangga ekonomi harus dibebankan? Mahalnya sewa lapak di Jakarta, apa solusinya? Kita bahas bersama dengan analisis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Frey. Ya Pak Ajib, yang jadi pertanyaan kemudian kenapa nih sewa lapak di Jakarta makin mahal, khususnya di Blok M nih? Ini kan tadinya distrik Blok M sepertinya kan murah aja gitu ya Pak ya sewanya, tapi mentang-mentang mungkin viral, rame, pendapatannya banyak terus dinaikin sesuka hati mungkin. Ini Anda melihatnya seperti apa Pak Ajib? Sebenarnya kondisi kenaikan seperti ini sangat kita sayangkan Mas Frey, karena kalau kita lihat begini, apalagi ini aset ini kan punya Pemda DKI yang kemudian dikelola oleh PT MRT, kemudian PT MRT kerjasama dengan koperasi dan kemudian secara langsung koperasi menyewakan ke para pedagang. Polanya seperti itu. Sehingga kemudian ketika ada kenaikan sewa, berarti yang dibebankan kepada para pelaku UMKM, kepada para pedagang, itu yang dibayarkan kepada koperasi. Untuk selanjutnya ini kan sebenarnya koperasi sudah berkontrak dengan PT MRT. Dan sekali lagi PT MRT adalah BUMD punya Pemda DKI. Seharusnya adalah fungsi pemerintah, dan sebenarnya satu sisi kita apresiasi ketika Pak Gubernur kemudian secara sigap dan secara cepat kemudian mengevaluasi kinerja koperasi yang menjadi mitra, menjadi partner dari PT MRT. Karena memang fungsi dari pemerintah adalah bagaimana mendorong bertumbuhnya UMKM Mas Bre. Kita bisa bayangkan tingkat pengangguran di DKI ini jauh lebih tinggi dari pengangguran rata-rata nasional. Ketika pengangguran rata-rata nasional hanya 4,8%, tapi di DKI itu mencapai sekitar 6,18%. Lebih dari 355 ribu orang itu menganggur. Dan kalau kita lihat janji kampanye Pak Gubernur adalah menyelesaikan masalah mendasar. Dan masalah mendasar itu satu di antara 5 masalahnya adalah berbicara masalah pekerjaan. Sekarang ketika pemerintah bisa melalui mekanisme memberikan bantuan atau subsidi, memberikan insentif pada para pelaku UMKM, pemerintah nggak perlu menciptakan pekerjaan, nggak perlu meng-hire mereka menjadi pegawai Pemda misalnya untuk ngeluarin gaji lewat APBN.
ekonomi cukup bertumbuh, udah ada pekerjaan sebenarnya. Jadi ini kan suatu hal yang sederhana buat pemerintah. Cukup pemerintah mendorong aturan-aturan, insentif yang bisa menumbuhkan UMKM, sehingga UMKM bisa tumbuh. Kalau UMKM tumbuh, orang punya penghasilan. Itu filosofinya, Mas Bre. Ketika orang punya penghasilan, mereka tidak akan menuntut pekerjaan dari private sector lain atau dari APBD. Karena pilihan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja atau job creation itu cuma melalui 3 engine atau 3 mesin. Satu, ngangkat mereka menjadi pegawai Pemda. Kedua, itu mendorong usaha-usaha itu padat karya sehingga banyak lapangan pekerjaan baru. Atau ketiga, melalui UMKM. Nah, sebenarnya ketika pemerintah mendorong UMKM itu secara nggak langsung sudah menciptakan lapangan kerja tanpa ngeluarin uang dari APBD, tanpa harus mengangkat mereka menjadi pegawainya Pemda misalnya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi bagian untuk bisa mengurangi pengangguran ketika pemerintah itu bisa mempermudah, bisa membuat lebih murah sewa-sewa kios. Sekarang kalau kita lihat tutup kayak ini, yang untung siapa? Nggak ada yang untung, Mas Bre. Betul. Usaha nggak bisa jalan. Kemudian orang yang mau hadir, coba kita lihat tadi dari sekilas video yang ada. Ketika ngelihat sebagian tutup, orang itu ada keengganan untuk datang misalnya. Jadi yang rugi juga masyarakat yang akan berkunjung ke sana, pelaku UMKM-nya juga rugi, dan yang menjadi problem di ujung nanti adalah pemerintah. Iya, kalau misalnya ini contoh, ketika misalnya mereka tutup kios nih, kalau ada pengusaha yang atau UMKM yang mereka punya kios tempat lain, mereka tinggal buka. Atau ketika mereka punya usaha lain, mereka fokus hanya. Tapi kalau ini misalnya satu-satunya usaha pelaku UMKM, begitu tutup, mereka akan jadi nganggur sementara ini. Begitu nganggur, ini akan menambah rasio pengangguran di DKI. Padahal sekali lagi rasio pengangguran DKI itu sudah jauh di atas rata-rata nasional. Kira-kira hubungannya begitu, Mas Bre, antara kondisi UMKM, koperasi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan sekarang kita tinggal bagaimana menagih lebih lanjut pada program-program Pak Gubernur yang berjanji untuk menyelesaikan 5 masalah dasar masyarakat. Dan satu di antara 5 masalah mendasar adalah pekerjaan. Demikian, Mas Bre. Lagi-lagi UMKM ini sebagai salah satu penggerak ekonomi juga harus didukung ya Pak ya. Lagi-lagi supaya angka pengangguran di Jakarta juga menurun. Tapi kalau tadi dilakukan oleh Pemprov DKI, kemudian bagaimana dengan UMKM-nya yang kemarin akhirnya terpaksa, ya daripada saya rugi bayar sewanya mahal terus, ya udah saya gulung tikar atau pindah tempat. Apa lagi yang harus dilakukan oleh UMKM, Pak? Oh iya, begini Mas Bre. UMKM ini mereka tidak akan bisa bertumbuh secara alamiah untuk bisa naik kelas. Bagaimana mungkin mereka bisa tumbuh alamiah ketika mereka mau pinjam utang ke bank, kalau nggak punya jaminan nggak bisa pinjam ke bank misalnya. Secara bisnis kan begitu. Kemudian ketika mereka mau mengembangkan bisnis lagi, mereka butuh investasi tambahan. Ketika mereka mau pindah kios, mereka harus bayar sewa kios yang baru dan seterusnya. Ini yang tadi saya maksud, bahwa sekali lagi UMKM ini tidak akan bisa bertumbuh secara alamiah. Dibutuhkan intervensi regulasi, dibutuhkan intervensi insentif dari pemerintah agar mereka bisa tumbuh, agar mereka yang tadinya dari mikro bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah harapan kita bisa menjadi besar misalnya. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau mereka kita biarkan secara alamiah, misalnya, oh ini nilai pasar wajarnya nilainya 2 juta sebulan atau 5 juta sebulan. Ya dia ngukurnya pakai pendekatan ekonomi. Kalau seperti itu ya UMKM akan mati. Mereka akan kalah dengan orang yang punya modal banyak, orang yang punya franchise kuat, orang yang punya logistik kuat misalnya. Ya akan kalah dengan kondisi itu. Ini pertanyaannya Pak Ajib, bagaimana kemudian menghitung biaya sewa tempat di suatu tempat gitu ya, bagaimana cara menentukannya, kita akan bahas sesaat lagi. Pak Ajib dan juga saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan masih bergabung bersama kami melalui sambungan daring Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Pak Ajib, tadi seperti sebelum break gitu ya, gimana sih caranya kita menghitung sewa sebuah kios, khususnya mungkin di Blok M gitu ya, apakah berdasarkan tempatnya, posisi makin depan makin mahal, kemudian apakah tergantung nih penyewanya siapa, omsetnya berapa, semakin besar semakin mahal, atau kalau kenaikan pun harusnya seperti apa Pak? Persenannya harus, hitungannya seperti apa?
Gini Mas Bre, kalau berbicara nilai pasar wajar atau namanya fair value, itu ada pendekatan ekonominya. Jadi biasanya untuk menyewa sebuah tanah dan bangunan, kalau kita lihat kios kan termasuk tanah dan bangunan. Kalau tanah kosong itu equal dengan kira-kira ya, dan rata-rata itu 2,5% kali nilai properti per tahun. Kalau nilai tanah dan bangunan itu berarti kira-kira 5%. Asumsi begini, kalau kita lihat misalnya nilai kiosnya 500 juta misalnya, maka nilai pasar wajarnya menjadi 500 juta kali 5% per tahun. Berarti kan ketemu 25 juta. Berarti kan sebulannya bisa 2 jutaan. Kira-kira rumusnya begitu. Nah, sekarang kalau UMKM suruh nyewa 2 juta, itu kan kalau nyewa kita ke swasta. Kalau itu ke profesional. Nah, sekarang ini kan punya pemerintah, yang notabene pemerintah juga bangun bangunan dan punya aset ini kan juga dari duit pajak. Karena Gubernur DKI itu kan setiap tahun mendapatkan penghasilan dari pajak 91 triliun. Yang salah satunya buat bangun distrik Blok M ini, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian nggak bisa dong mereka menyewakan dengan harga normal 25 juta setahun atau equal dengan 2 juta sebulan ke para pemilik ke penyewa kios misalnya. Tapi dibutuhkan insentif aja, misalnya insentifnya mereka bayar 30%. Memang benar berarti kira-kira cukup 500.000 deh sebulan misalnya. Nah, itu baru menjadi masuk. Itu bisa baru yang namanya insentif. Jadi sekali lagi kalau fair value-nya atau ukuran pasar wajarnya adalah 5% dari nilai aset. Untuk itulah karena ini aset pemerintah yang bangunnya pun pakai uangnya pajak para masyarakat DKI Jakarta dan para pembayar pajak di Jakarta, ya dikasih insentif dong. Itu pertama tentang nilai sewa. Udah bayar pajak dibalikin lagi pajaknya ya dengan harga sewa yang lebih masuk akal. Ini kan bangunnya dari duit pajak sebenarnya Mas Bre. 91 triliun setiap tahun kita bayar pajak ke Pemda DKI kan kira-kira begitu. Kemudian kedua tentang berapa sih yang normal yang naik untuk kenaikan nilai sewa? Normalnya itu ya sederhananya ngikutin angka inflasi sebenarnya sama pertumbuhan ekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5%. Inflasi 1% ya 6% per tahun, kira-kira begitu. Kalau tadinya misalnya 500.000, ya cukup naiknya 500.000 tambah 6%, 530.000 misalnya, itu wajar. Kalau kenaikan seperti itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu ya. Itu nggak ada pendekatan ekonominya. Tapi kalau misalnya kenaikan sewanya ini ya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi ya itu menjadi hal yang wajar. Dan saya pikir naik 5-10% itu misalnya itu relatif bisa diterima kok. Apalagi misalnya memang tempatnya bagus dan lain-lain. Tapi sekali lagi dibutuhkan pendekatan selain pendekatan ekonomi. Ini berbicara pemerintah Mas Bre. Jadi harus ada pendekatan sosial untuk menghitung bagaimana pemerintah hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Demikian Mas Bre. Baik, tapi Pak Ajib kalau kita lihat kasus dari Blok M ini sebenarnya seharusnya yang ngelola tuh siapa sih Pak? Kan ada koperasi di sana, ada pihak MRT di sana, ada pihak Pemprov DKI di sana. Seharusnya siapa yang bertanggung jawab paling besar untuk pengelolaan kios di sana? Ya, kalau berbicara bertanggung jawab pasti berbicara BUMD. Karena ini kan perpanjangan tangan dari Pemda. Karena Pemda ini kan mengelola aset kalau nggak lewat dinas, lewat BUMD. Tapi karena ini asetnya adalah komersil, maka tentunya lewat BUMD. Ketika melalui BUMD kan nggak mungkin BUMD langsung sendiri, tapi melalui mekanisme koperasi. Filosofi koperasi seharusnya adalah ini punya anggota, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Tapi kemudian kalau ada bottleneck komunikasi antara koperasi dengan MRT, berarti ini kan ada problem antara manajemen koperasi dengan anggota koperasi. Karena sekali lagi, seharusnya yang menjadi manajemen koperasi itu justru mewakili suara koperasi. Seharusnya para anggota, yang disebut anggota koperasi siapa? Harusnya ya para penyewa ini. Kan ini koperasi penyewa, harusnya yang menjadi anggota adalah penyewa-penyewa. Harusnya mereka menjadi corong, mereka menjadi jubir untuk mengakomodir kepentingan para penyewa kios kepada MRT. Harusnya begitu, bukan mereka ingin untung sebanyak-banyaknya dari penyewa. Mereka ini kan bukan pengusaha. Harusnya ya, koperasi ini kan bukan pengusaha. Koperasi ini adalah perkumpulan anggota. Jadi ini adalah dari anggota oleh anggota untuk anggota, dari penyewa oleh penyewa untuk penyewa kios maksudnya. Seharusnya seperti itu ya Pak Ajib. Seharusnya seperti itu, berarti kan ini mekanismenya nggak jalan. Nah di lapangan berarti kan ganti aja koperasinya atau manajemen koperasi gitu aja sebenarnya. Nah di lapangan berarti kan tidak sesuai seperti itu gitu ya Pak ya, susah untuk kita bisa idealnya seperti apa
seharusnya pengawasan yang dilakukan di lapangan seperti apa? Yang kita seharusnya bisa jadi ideal tadi, koperasi ya dari anggota untuk anggota, kebijakannya ataupun keputusannya ya sesuai dengan kepentingan anggota juga gitu. Sebenarnya begini Mas Fred, kalau berbicara mekanisme keorganisasian, mekanisme perkoperasian, ya harusnya manajemen koperasi diganti. Kan mereka bertanggung jawabnya itu kan pada para anggota melalui rapat anggota tahunan atau RAT namanya. Nah, ketika pertanggungjawaban mereka nggak diterima, kan mereka manajemen bisa diganti. Itu berbicara mekanisme. Tapi kan sekarang kalau nunggu mekanisme kan nunggu akhir tahun, nunggu kelamaan. Sekarang dengan cara viral seperti ini aja udah lebih cepat kok. Dan nyatanya Pak Gubernur turun dan cukup responsif. Dan kemudian kan ada perubahan manajemen, perubahan konsep, bahkan kemudian kita lihat Pak Gubernur juga menawarkan mereka pindah relokasi satu lantai di bawahnya tapi digratiskan 2 bulan misalnya. Ini kan adalah sebuah langkah cepat. Zaman sekarang ini kan lebih cepat menempuh mekanisme viral daripada mekanisme perkoperasian, kira-kira begitu Mas Frey. Jadi tapi itu apapun oke lah. Yang penting gimana yang menjadi perhatian kita bersama-sama dan Pak Gubernur adalah harusnya UMKM tumbuh. Harusnya ini para pedagang ini kan, coba kalau kita lihat, kalau kita jalan-jalan ke distrik, mereka yang punya yang jagain juga kok. Jadi mereka itu bukan pengusaha yang punya ruko banyak, punya karyawan banyak, enggak. Mereka yang buka, mereka yang usaha, mereka ini betul-betul membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi seharusnya sekali lagi ini menjadi perhatian pemerintah, tapi sekali lagi dunia usaha dan Apindo cukup mengapresiasi bagaimana Pak Gubernur cukup responsif, langsung turun tangan dan memberikan alternatif solusi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah model koperasi seperti ini harus dievaluasi total. Kira-kira demikian Mas Bray. Oke, evaluasi total koperasi yang menangani di Blok M khususnya gitu ya Pak ya. Dan kita harapkan lagi-lagi pemerintah bisa kasih insentif, bisa kasih regulasi yang bisa mendukung UMKM. Karena lagi-lagi UMKM ini yang penggerak ekonominya, lagi-lagi UMKM juga nanti berperan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Ajib. Pak, selamat pagi Mas Bray, terima kasih.